Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renda Saura, BP 1911021019 dari kelas 4A D4 Akuntansi akan melanjutkan materi mengenai pasar modal. Pembahasan yang pertama adalah mengenai saham. Saham atau stok adalah suatu perusahaan yang dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham atau stok. Sedangkan common stock adalah jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, maka saham ini disebut juga dengan saham biasa atau common stock. Selanjutnya adalah saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Karakteristik dari saham preferen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, preferen terhadap dividen, di mana memiliki karakteristik yaitu pemegang saham preferen mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Selanjutnya, saham preferen juga umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen, di mana dividen-dividennya itu yaitu dividen tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Yang kedua, preferen pada waktu likuidasi. Saham preferen mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadinya likuidasi. Besarnya hak atas aktiva pada saat likuidasi adalah sebesar nilai nominal saham preferennya termasuk aktiva dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Selanjutnya, macam-macam saham preferen. Yang pertama, convertible preferred stock, di mana untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Saham preferen semacam ini disebut juga dengan convertible preferred stock. 2. Callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferen ini adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Yang ketiga, floating and adjustable rate preferred stock, di mana saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas stable atau treasury bill pada saham preferen. Pada saham preferen tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Selanjutnya, saham biasa. Yang pertama, common stock. Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, biasanya termasuk dalam kelompok saham biasa atau common stock. Pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan yang mewakilkan manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Selanjutnya, pemegang saham memiliki hak pemegang saham, di mana yang pertama itu adalah hak kontrol, yang kedua hak menerima pembagian keuntungan, dan yang ketiga hak preemptif. Selanjutnya, saham treasury atau treasury stock merupakan saham milik perusahaan yang sudah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Alasan perusahaan emiten membeli kembali saham ini adalah yang pertama akan digunakan dan diberikan kepada manajer dan karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Yang kelima, mengurangi jumlah saham yang beredar. Selanjutnya adalah nilai nominal.
Nilai buku dan nilai-nilai yang berhubungan dengan saham yaitu terdiri dari yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal atau par value dari suatu perusahaan merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Selanjutnya, nilai saham. Nilai buku dan nilai-nilai yang berhubungan dengan saham adalah terdiri yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal atau par value dari suatu saham merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Kepentingan dari nilai nominal adalah kaitannya dengan hukum. Nilai nominal ini merupakan modal per lembar yang secara hukum harus ditahan di perusahaan untuk proteksi kepada kreditor yang tidak dapat diambil oleh pemegang saham. Yang kedua, agio saham. Agio saham merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan dengan nilai nominal sahamnya. Yang ketiga, nilai modal disetor. Nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh perusahaan atau pemegang saham kepada perusahaan emiten yang ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan dari total nilai nominal ditambah dengan rasio agio saham. Selanjutnya yang keempat adalah laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba yang tidak dibagikan ini diinvestasikan ke perusahaan sebagai sumber dana internal. Laba ditahan dalam penyajian dalam neraca menambah total laba yang disetor. Yang kelima, nilai buku. Nilai buku per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar saham. Karena aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, nilai pasar. Nilai pasar atau market value berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual oleh perusahaan, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa, pasar saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di bursa. Selanjutnya, nilai intrinsik. Pengertian nilai intrinsik sendiri merupakan nilai harga saham di pasar yang mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Dalam nilai intrinsik ini terdapat analisis dalam menentukannya, di mana yang pertama analisis sekuritas fundamental. Analisis fundamental ini menggunakan data fundamental yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan, misalnya laba, dividen yang dibayar, penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, analisis teknis. Analisis teknis merupakan data pasar dari pasar saham, misalnya harga dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai dari saham. Selanjutnya, pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik saham ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan nilai sekarang atau present value approach dan pendekatan PER atau PRE ratio approach. Selanjutnya adalah indeks saham dan corporate action. Indeks saham merupakan harga saham yang dinyatakan dalam angka indeks. Indeks saham digunakan untuk tujuan analisis dan menghindari dampak negatif dari penggunaan harga saham dalam rupiah. Selanjutnya adalah corporate action. Corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dapat merusak analisis apabila menggunakan harga saham dalam rupiah tanpa dikoreksi terlebih dahulu. Dengan menggunakan indeks saham dapat dihindari kesalahan analisis walaupun tanpa koreksi. Selanjutnya, jenis-jenis indeks saham. Jenis-jenis indeks saham dibagi menjadi tiga. Yang pertama, indeks harga saham individu. Yang kedua, indeks harga saham parsial. Dan yang ketiga, indeks harga saham gabungan. Mari kita bahas jenis-jenis indeks saham tersebut. Yang pertama, indeks saham individu.
Harga yang dibayarkan oleh investor di pasar modal atau harga perdana adalah harga ketika pertama kali dicatatkan di bursa efek, yaitu pada pagi hari sebelum perdagangan di bursa dimulai, di mana saham tersebut sudah mempunyai harga. Pada umumnya, harga perdana yang tercantum dalam prospektus merupakan harga tetap yang harus dibayar oleh investor tanpa ditambah dengan biaya transaksi. Untuk perhitungan indeks saham individu dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Yang kedua, indeks harga saham parsial. Setiap pihak dapat menciptakan indeks harga saham yang terdiri dari beberapa jenis saham untuk kepentingan sendiri. Apabila indeks saham parsial tersebut ternyata baik digunakan sebagai pedoman investor, maka indeks tersebut akan laris diperdagangkan. Untuk rumus yang digunakan untuk menghitung indeks saham parsial ini dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Yang ketiga adalah indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di Bursa Efek. Indeks harga saham gabungan atau IHGS diterbitkan oleh Bursa Efek, sementara pihak di luar tidak tertarik menerbitkan saham IHGS karena indeks tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial, seperti untuk keperluan hedging. Cara perhitungan IHGS sama seperti indeks harga saham parsial, yang membedakannya adalah jumlah emitennya. IHGS dihitung setiap hari atau setiap detik selama jam perdagangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah angka dasar. Angka dasar ditetapkan oleh Bursa Efek dan setiap Bursa Efek dapat menggunakan angka dasar yang berbeda, seperti BES menggunakan angka dasar 500, sedangkan BEJ menggunakan angka dasar 100. Selanjutnya, tindakan perusahaan terkait dengan corporate action. Yang pertama, panggilan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, pengeluaran saham baru melalui right issue. Yang ketiga, pengeluaran saham baru melalui waran. Yang keempat, pengeluaran saham baru melalui convertible bonds. Yang kelima, menambah jumlah saham melalui split. Yang keenam, menambah jumlah saham melalui saham bonus. Dan yang ketujuh, menambah jumlah saham melalui dividen saham. Selanjutnya adalah penerbitan right issue. Right issue terjadi setelah perusahaan berhasil menambah modal melalui penawaran umum kepada masyarakat tetapi masih juga kekurangan modal. Maka perusahaan dapat mencari tambahan modal melalui emisi berikutnya, yaitu right issue. Namun, saham baru tersebut harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang sudah ada sebelum ditawarkan kepada masyarakat umum. Pemegang saham lama mendapat hak untuk membeli saham baru itu terlebih dahulu, yaitu yang disebut dengan preventive right. Bukti right diberikan secara gratis kepada para pemegang saham lama dan hanya membayar sebesar harga pelunasan atau strike price pada saat ditukarkan dengan saham baru. Apabila pemegang saham lama tidak ingin menukarkan bukti right dengan saham baru, maka bukti right tersebut dapat dijual di Bursa Efek melalui kantor broker efek. Pelaksanaan penukaran bukti right dengan saham baru harus dilakukan selama 6 bulan sejak diterbitkan. Pengeluaran saham baru ini melalui right issue akan meningkatkan modal disetor, meningkatkan ekuitas, dan menambah jumlah saham beredar, tetapi akan menurunkan harga saham di pasar. Penurunan itu disebabkan karena harga pelaksanaan atau akhir atau strike price atau exercise price selalu lebih rendah daripada harga pasar saat penerbitan right issue. Namun, right issue tidak selalu menurunkan indeks harga saham tersebut. Kadang-kadang indeks juga dapat naik tergantung pada reaksi pasar apakah bersifat positif atau negatif. Selanjutnya adalah penerbitan waran. Waran sangat mirip dengan right issue, yaitu pemegang saham lama berhak untuk membeli saham baru pada harga tertentu dan pada waktu tertentu. Hak tersebut diberikan kepada pemegang saham lama secara cuma-cuma, hanya saja pada waktu akan ditukarkan dengan saham baru harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan ketika waran diterbitkan. Harga tebusan atau harga pelaksanaan biasanya disebut juga dengan strike price atau exercise price, yang besarnya lebih tinggi daripada harga pasar pada saat waran diterbitkan, misalnya 2 atau 3 kali harga pasar. Pemegang saham lama tidak akan menukarkan waran dengan saham baru selama harga pasar masih di bawah strike price. Pemegang saham lama yang tidak ingin menukarkan waran dengan saham baru dapat memperdagangkan bukti waran tersebut di Bursa Efek melalui kantor broker efek.
Perdagangan waran ini sangat ramai karena waran hanya mempunyai jatuh tempo yang panjang. Hal ini berarti bukan pemegang saham lama saja yang dapat memiliki waran, tetapi lewat pembelian di bursa efek. Pemegang waran akan menukarkan dengan saham baru apabila harga saham yang sudah berada di atas strike price. Selanjutnya adalah penerbitan convertible bond. Convertible bonds juga dapat mengubah modal disetor, agio saham ekuitas, dan jumlah saham. Cara penghitungan penyesuaian indeks harga saham dan penyesuaian harga saham pada saat penukaran convertible bonds dengan saham baru sama seperti reg issue. Mekanisme dari convertible bonds ini adalah sejak awal ada klausal bahwa pelunasan obligasi dapat dilakukan dengan dua cara dan pemegang obligasi berhak memilihnya, yaitu pelunasan secara tunai atau dikonversi dengan saham pada perbandingan tertentu. Selanjutnya, tindakan split. Tindakan split dibagi menjadi dua. Yang pertama, split up. Split atau pemecahan saham dilakukan dengan beberapa alasan, tergantung pada tujuan split, apakah untuk memperbanyak jumlah saham, atau split up, atau memperkecil jumlah saham, atau split down. Jika harga saham di pasar dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan harga-harga saham lainnya, maka dapat dilakukan split up. Tindakan split up akan meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga saham di pasar sehingga terjangkau oleh para investor. Akan tetapi, split up juga dapat membuat likuiditas perdagangan meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan image saham perusahaan sebagai saham yang liquid diperdagangkan. Yang kedua adalah split down. Split down atau reserve split adalah tindakan menurunkan jumlah saham yang beredar. Tujuan reserve split ini adalah untuk meningkatkan harga saham di pasar agar image perusahaan meningkat. Split down dilakukan dengan menarik kembali sejumlah saham yang beredar dan diganti dengan saham baru yang nominalnya lebih tinggi tetapi tidak mengubah total modal disetor dengan total ekuitas. Split 5:1 berarti 5 saham yang lama diganti dengan 1 saham baru. Selanjutnya adalah penerbitan saham bonus. Yang pertama, saham bonus. Saham bonus adalah saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Yang kedua, agio saham. Agio saham berasal dari selisih antara harga jual saham dan harga nominal saham. Agio saham berasal dari selisih antara harga jual saham dengan harga nominal saham. Saham bonus diberikan kepada pemegang saham lama secara gratis. Di sini, saham bonus 1:2 berarti setiap satu saham lama mendapatkan 2 unit saham tambahan dengan nominal yang sama. Pengeluaran saham bonus akan membuat modal disetor bertambah dan agio saham berkurang, tapi tidak mengubah total ekuitas. Modal disetor bertambah karena jumlah saham bertambah, yaitu berasal dari kapitalisasi agio. Karena jumlah saham bertambah, maka laba per saham akan berkurang dan akan berdampak pada turunnya harga saham di pasar. Akan tetapi, indeks harga saham secara teoritis tidak berubah, sementara indeks harga pasar real akan berubah jika harga pasar teoritis berbeda dengan harga pasar real. Selanjutnya, penerbitan dividen saham. Dividen saham berasal dari kapitalisasi laba ditahan. Dividen saham memiliki nominal yang sama dengan saham yang ada, tetapi dikonversi dengan harga pasar. Dan harga konversi minimum yang sama dengan harga nominalnya apabila harga pasar berada di bawah nilai nominal. Pengeluaran dividen saham akan menaikkan jumlah saham dan modal disetor, tetapi total ekuitasnya tidak berubah. Jika peningkatan jumlah saham disertai dengan setoran dividen saham sebesar harga pasar, maka harga pasar akan tetap, tetapi indeks pasar teoritisnya memerlukan penyesuaian. Perubahan indeks pasar terjadi karena nilai dasar per sahamnya berubah. Dividen saham ini merupakan pengganti atas tidak dibagikannya dividen tunai dengan alasan perusahaan membutuhkan dana tunai untuk pelunasan publik atas perluasan pemasaran. Dividen saham merupakan cermin bahwa perusahaan sedang mengalami pertumbuhan. Demikian video mengenai pasar modal, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.